Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita jumpa kembali ya dalam perkuliahan persamaan diferensial biasa. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita apa yang kita pelajari ini. Sebelumnya, saudara sekalian sudah membahas tentang perkenalan awal ya, tentang persamaan diferensial linear orde 2. Ada eh, apa yang sebelum ini, ada video juga, dan ada Bapak tugaskan untuk membaca mengenai introduction tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas eh, penyelesaian dari PD linear orde 2 tersebut. Untuk tahap awal, kita akan menggunakan ini, membahas tentang bagaimana mereduksi PD orde 2 tersebut menjadi PD orde 1 dan kemudian menggunakan langkah-langkah ataupun metode-metode penyelesaian PD orde 1 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nanti juga akan ada topik lainnya, namun pada video ini kita fokus kepada bagaimana mereduksi PD orde 2 menjadi PD orde 1 dan menyelesaikannya. Nah, bagaimana cara untuk mereduksi tersebut? Dengan menggunakan substitusi yang sesuai, beberapa tipe PD orde 2 dapat direduksi ordenya menjadi PD orde 1, sehingga dengan mudah bisa kita cari solusinya. Oke? Mudah di sini relatif ya. Mudah yang dimaksud itu adalah jika saudara paham langkah-langkah menyelesaikan PD orde 1. Dan juga lebih jauh dari itu paham mengoperasikan memproses integral, diferensial seperti itu ya. Kalau tidak, kalau integral yang di kalkulusnya sudah lupa, itu akan susah. Dia berbanyak jenis ya. Namun yang akan kita pelajari di video ini, karena waktu yang membatasi juga, ada dua. Jenis yang pertama, lihatlah PD yang berbentuk berikut. Ini PD orde 2 dalam bentuk umum. Apa artinya ini? Ya, ada variabel X di dalamnya, ada Y aksen, ada Y double aksen. Dan kita lihat di sini pada bentuk ini, bahwa variabel terikat Y tidak muncul di sini. Coba lihat. Kan yang ada hanya X, Y aksen, dan Y double aksen. Kenapa sampai Y double aksen? Karena dia orde 2 ya. Turunannya sampai turunan kedua. Jadi persamaan ini mengandung variabel X, turunan pertama dari Y dan turunan kedua dari Y. Dari bentuk ini kita lihat tidak muncul variabel Y di dalam persamaan tersebut. Nah, ini jenis pertama yang akan kita reduksi, yaitu yang Y-nya tidak muncul. Untuk mereduksinya, kita mensubstitusikan Y aksen sama dengan Z. Kita ambil Y aksennya itu sama dengan Z. Maka Y double aksen, turunan keduanya adalah dz dx. Ini dy dx-nya itu kita misalkan z, maka turunan keduanya itu adalah turunan dari ini kan, dz dx. Kita substitusikan ini ke dalam persamaan, sehingga membuat PD tersebut menjadi PD orde 1 dengan bentuk, ya, ini x-nya tetap, y aksen kita ganti dengan z, y double aksen kita ganti dengan dz dx. Kok bisa Pak dz dx? Ya ini turunan dari z terhadap x apa? dz dx. Ini turunan pertama. Diturunkan sekali lagi jadi dz dx. Maka menjadi bentuk umumnya, fungsinya menjadi persamaan diferensialnya menjadi PD orde 1. Dalam Z, dalam X dan Z. Ini ada X, ini ada Z. Ini dz dx artinya kan Z aksen ya. Nah, ini sudah menjadi PD orde 1. Sekali lagi, bentuk yang pertama, di dalam persamaan tersebut tidak ada muncul variabel Y. Kita bisa substitusikan Y aksen sama dengan Z, dan Y double aksen sama dengan dz dx ke sini. Sehingga PD-nya berubah menjadi PD orde 1. Ini udah orde 1 ya, ada X, ada Z, ada dz dx. Contoh, misalkan diberikan sebuah PD dalam bentuk ini, X, Y double aksen kurang Y aksen sama dengan 3X kuadrat. Tentukanlah solusi umumnya. Kita lihat bentuk PD orde 2 ini. Dia sudah linear ya, ini bentuknya.
Kapan dia dikatakan linear? Lihat materi sebelumnya. Nah, kita ingin menentukan solusi dari PD orde 2 linear ini. Kita lihat bentuk ini, ternyata tidak ada muncul variabel terikat Y di sini. Nah, ya, tidak ada muncul variabel terikat Y di sini. Maka ini adalah contoh dari jenis yang pertama yang akan kita reduksi. Oke, ini kenapa langsung muncul dia ya? Oke, sebentar. Belum di slideshow, sebentar. Jadi tentu sesuai dengan langkahnya, kita akan mensubstitusikan Y aksen sama dengan Z dan Y double aksen sama dengan dz dx ke dalam persamaan diferensial tersebut. Maka kita akan memperoleh, nih ya, ini dari soal tadi, XY aksen, maaf, XY double aksen kurang Y aksen sama dengan 3X kuadrat. Maka Y double aksennya diganti dengan ini, Y aksennya diganti dengan ini. Ini PD orde berapa? Ini adalah PD orde 1. Dalam Z dan X ya. Ini sudah menjadi PD orde 1. Ini juga bisa kita tulis. Nah, lihat bentuk PD orde 1 yang mana yang paling mendekati ini. Kita bisa modifikasi ya. Dia menjadi bentuk seperti ini. Apakah sama ini? Sama ya. Sama-sama dibagi X semua gitu ya. Ke semua ruas dibagi dengan X, hasilnya ini. Bentuk PD yang diperoleh ini adalah sebuah PD linear orde 1 dengan variabel bebas X dan variabel terikat Z. Jadi sudah jadi PD orde 1 linear. Nah, silahkan lihat bagaimana cara menyelesaikan PD orde 1 linear. Kalau sudah lupa, ini dia langkahnya. Kita misalkan PX-nya adalah min 1 per X, ya. PX-nya min 1 per X, PD linear, lihat cara menyelesaikan PD linear orde 1. Lalu QX-nya adalah 3X. Kita buat Z sama dengan E pangkat negatif integral PX dx dikali dengan integral QX kali E pangkat integral PX dx tambah C1. Inilah dia solusi dari PD tadi. Tinggal kita selesaikan. Karena solusi ini masih dalam bentuk variabel Z, maka kita perlu rubah terlebih dahulu. Karena Z tadi sama dengan Y aksen kan? Nah, sehingga kita sebelumnya ya, ini sebelumnya ini. Ini nanti hasilnya jadi apa dia? Ini belum Bapak tuliskan tadi di sini. Nah, ini dia harus diselesaikan terlebih dahulu tentu. Nah, ini hasilnya. Z sama dengan, ini sudah diproses, semua hasilnya adalah 3X kuadrat ditambah C1X. Tidak Bapak jabarkan bagaimana memprosesnya. Silahkan dicari. Lalu kita ingat, Z itu masih perlu kita modifikasi lagi menjadi Y aksen. Kita kembalikan bentuknya ke Y aksen. Maka Z itu sama dengan Y aksen sama dengan 3X kuadrat tambah C1X. Karena itu, masih dalam variabel Z, kita mesti rubah terlebih dahulu. Y aksen sama dengan 3X kuadrat tambah C1X. Untuk menjadi Y saja, tentu ini mesti diintegralkan. Maka kita integralkan ini, hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah setengah C1X kuadrat ditambah C2. Kan ada konstanta juga ya. Maka hasil akhir inilah solusi umum dari PD yang ada pada soal kita tadi. Clear ya? Pertama, reduksi dia. Kalau dia bisa direduksi, PD-nya lihat apa yang tidak ada, ini termasuk jenis 1. Lalu direduksi menjadi PD orde 1. Setelah itu lihat PD orde 1-nya ini jenis apa. Nah, setelah itu baru diselesaikan sesuai dengan langkahnya tersebut, sehingga nanti kita dapatkan Z-nya. Lalu Z tersebut dikembalikan kepada bentuk awalnya, yang mana dia merupakan Y aksen. Untuk solusi tentu kita mencari Y. Didapatkanlah solusinya seperti ini. Nah, itu jenis yang pertama. Sekarang kita masuk ke jenis yang kedua.
Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini, jika PDOD2 yang kita temukan itu berbentuk seperti ini, nah, coba analisis ini, variabel apa yang tidak ada? Ya, betul. Variabel bebas X tidak muncul di sini. Nah, ini ada artinya ini apa nih? Persamaan diferensial yang di dalamnya terdapat variabel Y, turunan pertama dari Y, dan turunan kedua dari Y tersebut. Bentuk ini tidak ada variabel bebas X-nya. Maka kita bisa mereduksinya juga menjadi PD orde 1. Caranya adalah kita substitusikan Y aksen sama dengan Z, sama kayak tadi ya, Y aksennya sama dengan Z, lalu kita turunkan sekali lagi untuk mencari Y double aksennya. Y double aksennya itu apa? DZ, DX. Namun, kita gunakan aturan rantai di sini. DZ, DX dirubah dulu menjadi DZ, DY dikali DY, DX. Ini boleh ya? Boleh. Nah, kita kembalikan ke sini. DZ, DY dikali DY, DX. DY, DX tadi apa? Y aksen. Y aksen itu apa? Z. Maka yang ini bisa dirubah menjadi Z, ini Z ya, DZ, DY. Nah, supaya cantik dia dirubah menjadi seperti ini. Z, DZ, DY. Sekali lagi, bentuk ini variabel bebas X-nya tidak muncul. Lalu bagaimana kita mereduksinya? Prinsipnya sama dengan yang tadi, disubstitusikan Y aksen sama dengan Z dan Y double aksennya. Y aksen sama dengan Z, Y double aksen sama dengan DZ, DX. Namun, ini kita modifikasi dulu menjadi DZ, DY dikali DY, DX. Kenapa? Karena X-nya tidak muncul tadi kan? Maka coba lihat ini juga sudah tidak muncul juga X-nya ini. Jadi dia menjadi Z, DZ, DY. Ini dia DZ, DY dikali DY, DX. DY, DX ini adalah Z. Ini DY, DX adalah Z. Maka ini menjadi Z, DZ, DY. Z, DZ, DY. Sehingga PD yang kita hasilkan nanti merupakan PD orde 1 yang berbentuk Y tetap, Y aksen adalah Z. Sedangkan Y double aksen adalah Z, DZ, DY. Ini dia, Z, DZ, DY. Kita lihat turunan tertingginya adalah 1 ya, turunan pertama. Maka dia menjadi PD orde 1. Lalu kita lihat nanti jenisnya apa dan kita selesaikan sesuai dengan langkah-langkahnya. Contoh. Contoh ya. Kita lihat di contoh, selesaikanlah PD berikut ini. Coba lihat. Ini PD orde 2, tapi variabel X tidak muncul. Maka kita bisa reduksi dengan mensubstitusikan Y aksen. Iya, kuliah. Oke, maaf sedikit ya tadi ada gangguan. Jadi jenis yang kedua ini penyelesaiannya kita lanjutkan. Pertama kita substitusikan dulu Y aksen sama dengan Z dan Y double aksen sama dengan Z, DZ, DY ke sini. Sehingga PD pada contoh 2 ini menjadi bentuknya seperti ini. Ya. Tadi kan bentuknya apa? Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Ini tadi ya, coba lihat. Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Oke. Kemudian, ini kira-kira dia sudah menjadi PD orde 1 ini ya. Kira-kira bentuk ini cocok dengan bentuk PD orde 1 yang mana? Ya, kita bisa modifikasi ini ya. Kira-kira ada yang bisa tebak menjadi PD orde 1 apa? Ya, betul. PD orde 1 variabel terpisah. Ya, ini sudah sama-sama Z, ini sudah sama-sama Y. Ini sudah menjadi PD orde 1 variabel terpisah. Tidak harus seperti ini juga memisahnya ya. Bisa saja dengan cara seperti ini. Menjadi Z DZ ditambah 4Y DY sama dengan 0. Bisa juga. Z DZ tambah 4Y DY sama dengan 0. Cara menyelesaikan PD variabel terpisah bagaimana?
Betul, kita tinggal integralkan saja perbagiannya. Maka hasil yang kita dapatkan seperti ini. Kita integralkan setiap bagiannya. Lalu yang ini menjadi 1/2Z kuadrat ditambah C1 sama dengan min 2Y kuadrat ditambah C2. Lalu, ini kita sederhanakan. C1-nya pindah ke sini. Jadi dia menjadi setengah Z kuadrat sama dengan min 2Y kuadrat tambah, ini kita gabung. Nah, kenapa menjadi 2C1 kuadrat? Ini kan konstanta pertama dengan konstanta kedua. Kita gabung menjadi sebuah konstanta baru. Ini C1 kecil, C2 kecil, Bapak gabung menjadi C1 besar. Namun, untuk memudahkan perhitungan, coba lihat bentuk ini. Kita ambil konstantanya itu adalah 2C1 kuadrat untuk memudahkan perhitungan saja. Kan ini konstanta juga kan? Konstanta tambah konstanta sama dengan sebuah konstanta baru. Ini pun adalah konstanta juga. 2C1 kuadrat ini kan konstanta. Tidak ada variabel di sini. Kita mengambil ini untuk memudahkan perhitungan. Kenapa dia bisa jadi mudah? Sama-sama dikali 2 semua. Kemudian dapat Z kuadrat sama dengan min 4Y kuadrat ditambah 4C1 kuadrat. Kita ingin mencari solusi Z. Maka Z sama dengan plus minus akar. Ini 4-nya dikeluarkan. Ini coba lihat merubahnya ke bentuk ini. Ini dia. 4-nya dikeluarkan. Ini dia 4. Di dalamnya tinggal C1 kuadrat min Y kuadrat. Ini dia, min Y kuadrat. Diganti letaknya gitu ya. Sehingga dia menjadi plus minus akar 4 C1 kuadrat kurang Y kuadrat. Kita keluarkan 4-nya dari tanda akar. Ini masih dalam bentuk Z. Jadi, bagaimana Pak? Z tadi adalah Y aksen. Maka kita kembalikan ke bentuk Y aksennya. Yaitu dy dx. dy dx sama dengan ini. Untuk mencari Y tentu dia diintegralkan. Maka, lihat nih. Ini tinggal dimodifikasi ya. Menjadi bentuk ini tahu caranya? 2x-nya pindah ke sini, ini pindah ke bawah gitu ya. dy. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya kita bisa mencari integralnya dengan menggunakan tabel integral. Coba lihat kembali tabel integral. Googling sekarang. Atau lihat bukunya. Integral dari dy per akar C1 kuadrat kurang Y kuadrat ini berapa? Ya. Ini kita integralkan, ini juga kita integralkan untuk mencari Y-nya. Kita peroleh dari tabel integral ini, bagian ini adalah sin min 1 Y per C1. Atau arkes sin Y per C1. Kok bisa, Pak? Nah, di kalkulus itu. Lihat di integral. Lalu yang sebelah sini hasil integralnya apa? Plus minus 2x tambah C2. Kenapa C2? C1 udah dipakai. Ini beda dengan yang tadi ya. C1 besar, ini C2 besar. Oke. Disinilah tadi kenapa Bapak pilih C1 kuadrat menjadi konstantanya. Ini kita selesaikan. Sehingga kalau arkes sin, ini kan sin min 1 ini. Bisa juga dia pindah ruas. Sehingga penyelesaiannya adalah Y per C1 sama dengan sin plus minus 2x tambah C2. C1-nya dipindah ruaskan, sehingga di sini menjadi Y sama dengan C1 sin dalam kurung ini. Nah, inilah dia solusi umum untuk PD pada contoh ini. Aturan trigonometri juga masih ada, ini masih bisa dijabarkan lagi. Coba lihat, kalau ada sin penjumlahan, maka ini bisa kita kembangkan lagi yang bagian ini. Hasilnya adalah Y plus minus C1 sin 2X. Ya, C1 sin 2X plus minusnya di sini. Lalu dikali dengan cos C2. Ini aturan trigonometri ya. Ditambah dengan C1 cos 2X kali sin C2. Sin cos sin.
Nah, lihat kembali ini, lihat, ini sin 2x, ini cos C2, cos konstanta. Hasilnya adalah konstanta kan? Ya, ini juga hasilnya adalah konstanta. C1 ini plus minus C1 dikali ini itu adalah konstanta. C1 dikali sin ini juga konstanta hasilnya. Maka kita bisa rubah menjadi C1. Oh, ini masih apa? Mengatur letak yang ini supaya dia lebih cantik letaknya. Ini hanya merubah letak saja, coba lihat. Nah, hasilnya itu yang ini. Solusi umum dari PD itu adalah Y sama dengan A sin 2X tambah B cos 2X. Di mana A itu adalah C1 cos C1 sin C2 ini kan konstanta nih hasilnya. Kita ganti sebagai konstanta baru A. Lalu C1 cos C2 ini plus minus pun, ini kan konstanta juga. Kita ganti dengan konstanta B. Ya, sorry, terbalik ini. Maaf, ini cos dulu, ini sin. Ya, artinya salah satunya, kalau penjumlahan kan biasa saja. Jadi dia menjadi Y sama dengan A sin 2X tambah B cos 2X. Yang ini ke bawah itu hanya kalkulus atau integral gitu ya. Nah, kalau lupa pengintegralannya ya susah dia. Ya kan? Nah, itulah dia dua jenis. Masih ada jenis yang lain tapi tidak Bapak bahaskan di sini. Untuk penyelesaian PD linear orde 2 dengan cara mereduksinya menjadi PD orde 1. Yang kita bahas di sini ada dua jenis. Yang pertama, kalau variabel Y-nya tidak muncul. Lalu yang kedua, kalau variabel X-nya tidak muncul. Bagaimana kalau yang lain, Pak? Nah, itu nanti ada juga cara yang lain untuk menyelesaikannya, yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk memperdalam pemahaman kita, maka kerjakan tugas ini seperti biasa, kumpulkan ke e-learning. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.